Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini dipertemukan dengan saya Al-Fakir Allah Kunal Rahmat, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba menelaah sesuatu yang sedang viral ini ya di media sosial, itu terkait dengan apa hukum tabarruk ya di kuburan orang-orang saleh ya. Nah, sahabat, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam adalah agama yang sangat menjaga kemurnian tauhid ya. Oleh karena itu ya, setiap hamba itu wajib mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, namun ya belakang ini banyak fenomena masyarakat yang mencari keberkahan ya, atau tabaruk dengan cara yang salah. Nah, salah satu di antaranya adalah ya, yang ini adalah merupakan kekeliruan yang fatal, adalah mencari berkah di kuburan orang-orang soleh ya. Datang ke kuburan orang soleh ya, kemudian ini yang saya lihat ya, membawa air ya, kemudian disimpan tuh di sekitaran kuburan orang soleh itu, dan kemudian mereka berharap berkah dari kuburan orang tersebut gitu ya, kuburan orang soleh tersebut. Nah, nanti airnya itu dibawa ke rumah, diminum dengan sebuah kepercayaan bahwasanya airnya tersebut adalah mengandung berkah ya, bahkan bisa menyembuhkan dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang teramat sangat keliru dan jauh dari kemudian tauhid itu sendiri ya. Nah, sekarang kita pahami dulu ya apa yang dinamakan dengan tabarruk ya. Tabarruk itu dia berasal dari kata tabarroka ya, tabarroku ya, tabarrukan ya. Artinya apa? Yaitu mencari berkah, mencari kebaikan. Nah, gitu ya, yang tetap dan terus bertambah. Nah, oleh sebab itu maka Islam memang mengenal konsep berkah ya, tetapi sumber keberkahan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala semata ya. Kita hanya boleh melakukan tabarruk melalui cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat gitu. Kemudian sebaliknya ya, melakukan tabarruk dengan contoh ya, ini yang saya lihat ya, mengusap-ngusap nisan gitu kan, mengambil tanah makam atau berdoa kepada penghuni kubur ya. Nah, ini adalah merupakan sebuah perbuatan bid'ah yang teramat sangat berbahaya ya. Perbuatan ini bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk hanya memohon kepadanya saja. Nah, kemudian sahabat, nah ini terkait dengan bagaimana hukum ya tabaruk kepada kuburan orang-orang soleh. Nah, ini yang kita dapati fenomenanya pada saat ini ya. Mereka datang, kalau sekedar berziarah ya itu memang diperintah ya oleh Rasulullah SAW ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ya, ala fazuruha. Nah, aku dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur ya, maka sekarang silahkan ziarahi saja gitu kan. Nah, itu ziarah kubur, berbeda dengan tabarruk ya. Karena kan ziarah ya, fa innaha turikul qalba ya, karena dia itu melunakkan hati, wa tudmi'ul aina ya, dan juga menjadikan air mata bercucuran, wa tuzakirul akhirah, dan mengingatkan kepada hari akhirat ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat, yang dinamakan dengan ziaratul qabr. Jadi nggak masalah kalau yang dinamakan dengan ziarah qabr. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika dia terkait dengan tabarruk ya, tabarruk meminta berkah ya. Nah, maka Rasulullah SAW sangat tegas dalam melarang umatnya mengkultuskan kuburan secara berlebih-lebihan ya. Beliau khawatir umatnya akan terjatuh ke dalam lembah kesesatan ya, sebagaimana umat-umat terdahulu ya. Mereka itu gulu ya. Apa itu gulu? Gulu itu berlebih-lebihan ya kepada siapa? Kepada orang-orang soleh yang dinamakan dengan Wad, Su'a ya, Su'a, Ya'uq, Yagus, Nasr. Itu dulu orang-orang soleh ya. Ketika di tempat mereka beribadah kemudian dibuat monumen ya, dibuat patung untuk memperingati mereka, maka kemudian umatnya
Nabi Nuh alaihissalam itu kan kemudian menjadi menyembah kepada siapa? Ya, kepada patung berhala itu ya. Yang tadinya dia adalah merupakan orang-orang soleh, gitu kan? Itu. Karena tapi ketika kemudian gulu berlebih-lebihan terhadap sesuatu, maka beribadahnya itu ya, yang tadinya hanya sekedar untuk memperingati kemudian dijadikan sebagai tempat beribadah, bahkan dijadikan sebagai itulah yang disembah oleh mereka, begitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW ya sangat tegas dalam melarang umatnya mengkultuskan kuburan secara berlebihan. Beliau khawatir umat Islam akan terjatuh ke dalam kesesatan sebagaimana umat-umat terdahulu. Itu yang tadi saya singgung ya, terkait dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Menjelang wafatnya, Nabi SAW memberikan peringatan keras melalui lisan beliau yang mulia. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu ya al-yahuda wa nasara ya ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat ya kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjidnya itu. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa penyebabnya? Karena mereka menjadikan kuburan ya dari nabi-nabi mereka sebagai masjid ya, tempat ibadah. Gitu ya. Masjid itu bentuknya dari masjid ya. Tempat sujud ya. Jadi dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasannya ya, menjadikan kubur sebagai tempat mencari berkah, tempat khusus untuk sholat ya, adalah sebab turunnya laknat. Waliyadzubillah. Jika makam para nabi saja dilarang untuk dijadikan tempat ibadah, maka kuburan orang soleh ya tentu lebih dilarang lagi. Bayangkan, kuburan para nabi saja tidak boleh dijadikan tempat beribadah, apalagi yang bukan nabi, gitu kan? Gitu ya. Nah, dan juga ada ini ya, ada bahaya ya, bahaya gulu terhadap orang soleh. Ya, gulu itu kultus ya, kultus individu itu. Penyebab utama ya tabaruk yang menyimpang adalah gulu atau berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh. Setan seringkali membisikkan bahwa mendekatkan diri kepada penghuni kubur akan mempercepat terkabulnya doa. Akibatnya orang-orang mulai menganggap kuburan memiliki kekuatan gaib yang bisa memberi manfaat ya. Dalam hal ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai penyesalan kaum yang berbuat syirik ya. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin ya. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia benar-benar dalam kesesatan yang nyata karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Nah, maka dari itu menyamakan kedudukan makhluk ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pemberian berkah adalah kesesatan yang nyata. Gitu. Kita menghormati orang-orang saleh ya dengan cara mengikuti jejak kesalehan mereka. Nah, itu. Lanjutkan kesalehannya. Kalau dia orang yang mengajar ya lanjutkan mengajarnya, begitu kan. Itu dia bukan dengan tabarruk. Kalau ziarah silahkan. Nah, ziarah itu mendoakan ya. Ya, kalau kita ziarah, datang ziarah ini ke kuburan orang saleh, kita doakan. Gitu, kita doakan orang saleh yang ada di kuburan tersebut, bukan kemudian meminta berkah. Ya, meminta berkah kepada kuburan tersebut, gitu kan. Waliyadzubillah, gitu kan. Kalau sampai kepada tingkat menyembah ya dan sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk kesesatan yang nyata. Nah, oleh sebab itu maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Nah, mungkin itu ya sahabat untuk kajian kita pada kali ini ya. Apa ya namanya ini? Kita namakan saja kajian ngukur. Apa itu ngukur ya? Ngukur itu ngaos bersama Ustadz Kurnia Ali Rahmat ya. Ya, mudah-mudahan kajian ngukur ini bermanfaat bagi kita semua. Motonya apa ya? Ngukur ya, ngukur diri. Ya, untuk mencapai ridho ilahi. Nah, itu mengukur diri untuk mencapai ridho ilahi. Ya, mudah-mudahan kajian yang pertama ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bagi sahabat semua yang menyimak. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita semua, juga menjadi tazkirah ya bagi kita semua, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan
tabarruk ya, meminta berkah kepada kuburan orang-orang saleh. Baik, sahabat, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.